Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini merupakan video lanjutan dari materi transformasi geometri. Jadi pada video ini kita belajar materi refleksi atau pencerminan ya. Yang akan kita pelajari yaitu bentuk refleksi, komposisi refleksi, dan refleksi kurva. Yang pertama yaitu bentuk refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin ya. Jadi di sini misalkan refleksi terhadap sumbu X ya. Titik semula X, Y, maka hasil refleksinya adalah X, min Y. Kemudian bentuknya ketika kita tulis dalam bentuk matriks ya, bayangannya diperoleh ya 1 0 0 min 1. Jadi 1,0 ya, titik 1,0 kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan tetap 1,0. Kemudian titik 0,1 ya, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X hasilnya 0, min 1 ya. Jadi ini tuh persamaan identitas ya. Identitas matriks 1001 ya, dari situ ya. Sehingga hasil bayangannya ya dalam bentuk matriks itu 1 0 0 min 1 ya XY ya, ketika kita menggunakan matriks. Kemudian pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y ya, titik semulanya X, Y, hasil refleksinya min X, Y. Kita amati bentuk matriksnya, titik 1,0 direfleksikan terhadap sumbu Y ya, menghasilkan min 1,0. Kemudian titik 0,1 sendiri itu tetap karena refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X bisa menghasilkan refleksinya adalah Y, X. Jadi titik X, Y semula ya. Ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, artinya ya Y-nya di sini X. Kemudian kita balik di sini X sama dengan Y. Nah, di sini X-nya adalah Y. Ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, persamaan matriksnya, bayangannya X aksen Y aksen 0 1 1 0. Di sini X Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ya. Titik semula X, Y, hasil refleksinya adalah min Y, min X. Kita amati di sini titik 1,0 maka akan menjadi 0, min 1. Kemudian titik 0,1 akan menjadi min 1,0 ya, sehingga persamaan matriks dari X aksen Y aksen adalah 0 min 1 min 1 0 dikalikan X Y. Kemudian untuk garis X sama dengan A ya, X, Y menjadi 2A min X, Y. Kemudian ketika refleksinya Y sama dengan B ya, hasilnya E, 2B min Y. Ini mengingat persamaan materi pencerminan ketika di SMP ya. Contoh, refleksi titik A 3, min 4 terhadap sumbu Y ya. Matriks transformasinya tadi terhadap sumbu Y-nya, matriks transformasinya sumbu Y ini. Jadi min 1 0 0 1. Matriks transformasinya kita masukkan di sini ya ke persamaan. Kemudian XY-nya titik asalnya kita ganti dengan 3 min 4. Kemudian kita kalikan min 1 kali 3 min 3 ditambah 0 kali min 4 kan 0, sehingga hasilnya adalah min 3. Kemudian 0 kali 3 0, 1 dikali min 4 min 4, sehingga hasil refleksinya adalah min 3, min 4. Contoh berikutnya, refleksi titik min 2, min 1 terhadap garis X sama dengan 3 ya. Tadi ketika titik A, B direfleksikan terhadap X sama dengan H menjadi 2H min A, B ya. Yang ini garis X sama dengan A, titiknya X, Y, 2A min X, Y. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bayangannya 2 kali 3, ini X sama dengan 3 nya dikurangi titik asalnya
ya, X-nya adalah min 2 di koma min 1 ya, hasilnya 2 kali 3 6, min menjadi plus 2, jadinya 6 ditambah 2 8, koma min 1. Jadi hasil refleksi titik B nya adalah B aksen 8, min 1. Berikutnya, segitiga ABC mempunyai koordinat ABC seperti berikut ya. Segitiga ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Ingat, Y sama dengan X atau X sama dengan Z ya. Jadi perlu kita ketahui ketika ada Y sama dengan X itu bisa juga ya X sama dengan Y ya. Perhatikan, Y ya, Y koordinat Y bayangan itu sama dengan X. X-nya adalah min 3. Kemudian X di sini adalah sama dengan Y. Y-nya titik asalnya 4 ya. Berikutnya untuk yang min 1,0 jadinya 0, min 1 ya, tinggal kita balik saja. Kemudian yang C-nya 3,2 menghasilkan bayangan 2,3. Jadi masing-masing koordinat A aksen 4, min 3, B aksen 0, min 1 dan C aksennya 2,3. Berikutnya, komposisi refleksi itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih proses refleksi yang dilakukan secara berurutan. Contoh, hasil refleksi titik D 3, min 4 terhadap garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kita proses dulu yang pertama, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X ya. Jadi kita pahami dulu soalnya, Y sama dengan min X ya. Kita lihat dengan Y, Y-nya sama dengan min X ya. Y di bayangan sama dengan min X titik asalnya ya. Jadi X asalnya 3, jadi min X jadinya min 3. Kemudian X sama dengan min Y ya. Ini kan Y sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y, berarti X dari bayangan sama dengan minus dari Y asal, jadinya minus dari minus 4, sehingga hasilnya 4, min 3. Selanjutnya titik 4, min 3 ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Ingat tadi refleksi ya, titik X, Y terhadap sumbu Y hasilnya adalah min X, Y, sehingga titik D aksen ini 4, min 3 kita refleksikan menjadi min 4, min 3. Inilah hasil akhir dari refleksi berurutan dari garis Y sama dengan min X dilanjutkan sumbu Y. Hasilnya minus 4, minus 3. Selanjutnya, refleksi kurva pada dasarnya sama dengan refleksi kurva pada translasi ya. Jadi langkahnya pertama yaitu persamaan kurva yang akan direfleksikan memuat variabel X dan Y. Jadi kita misalkan nanti titik X, Y itu terletak pada kurva. Kemudian kita akan menentukan hasil refleksi titik X, Y. Misalkan titik X aksen, Y aksen ya. Kemudian kita peroleh hubungan X aksen, Y dan Y aksen, sehingga kita peroleh persamaan X sama dalam bentuk X aksen, Y dalam bentuk Y aksen. Selanjutnya kita substitusikan persamaan X dan persamaan Y itu ke persamaan kurva. Nah, kurva terakhir inilah yang disebut hasil refleksi kurva. Contoh, garis L ya seperti berikut, direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Pertama ya, kita proses dulu refleksinya terhadap sumbu X. Ingat, refleksi terhadap sumbu X Y nya matriks transformasinya adalah 1 0 0 min 1 ya. Misalkan X Y nya adalah titik terletak pada garis L, sehingga bayangan yang pertama oleh refleksi yang pertama itu bentuknya X, min Y. Kemudian kita refleksikan X aksen, Y aksennya terhadap garis X sama dengan 1. Ingat, refleksi terhadap garis X sama dengan 1 berarti 2 kali 1 min X aksen, Y aksen ini titik bayangan, titik refleksi setelah
sumbu X ya, sehingga menghasilkan 2 min X aksen, Y aksen. Ini adalah X double aksen, Y double aksen. Jadi hasil refleksi terhadap sumbu X yang dilanjutkan dengan X sama dengan 1, sehingga diperoleh di sini X double aksennya 2 min X aksen. Pada X aksennya itu adalah X, sehingga X double aksennya 2 min X. Kemudian Y double aksennya adalah Y aksen. Y aksen sendiri adalah min Y, sehingga Y double aksennya adalah min Y. Nah, kita tulis di sini ya. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh X-nya adalah 2 min X double aksen, Y-nya min Y double aksen. Kemudian X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan garis 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kita substitusikan, X-nya diganti 2 min X double aksen, Y-nya diganti min Y double aksen. Kemudian kita proses di sini menghasilkan 4 min 2X aksen min 3Y double aksen ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ketemunya adalah min 2X double aksen min 3Y double aksen, 4 ditambah 6 adalah 10, atau bisa juga ya kita kalikan dengan negatif sehingga diperoleh 2X double aksen ditambah 3Y double aksen minus 10 sama dengan 0. Sehingga hasil akhir refleksi garis L-nya adalah 2X ditambah 3Y minus 10 sama dengan 0. Kita hilangkan double aksennya ya. Inilah hasil akhir dari refleksi tersebut. Demikian penjelasan tentang refleksi ya. Berikutnya Ibu akan jelaskan tentang rotasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.